Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lari-lari diajak bahas nasab ke DNA, ke itu ke ini, lari-lari sekarang. Lari-lari, katanya Gus Zaini, ganta-ganti gawang. Pakar nasab diadu dengan pakar musik misalnya, nggak nyambung saudara. Yang bicara masalah penyakit jantung, ya jangan harus ilmiah. Kamu harus ilmiah, pondok-pondok harus ilmiah, mereka harus menjawab secara ilmiah. Kita akan adakan nanti penataran ilmiah. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ditentang sumber kitabnya dia, ditentang sama dia gara-gara tidak mendukung pendapatnya dia. Hebat nggak orang ini? Ya udah, biar deh orang yang hebat itu nanti akan bisa diketahui kok. Nggak usah kita ladeni, terlalu naif. Kamu harus pintar sebentar lagi. Sebentar lagi harus pintar dan harus mempelajari itu semuanya. Dan nanti akan diadakan pelajaran-pelajaran di daerah-daerah tadi itu tentang pembodohan ini semuanya, sehingga nanti siapapun yang akan muncul kamu hadapi dengan ilmiah. Udah nggak ilmiah kok. Karena itu lari-lari diajak bahas nasab ke DNA, ke itu ke ini, lari-lari sekarang. Lari-lari, katanya Gus Zaini, ganta-ganti gawang. Kenapa? Takut gul. Al-Mursalin, kata Syekh Nawawi di dalam tafsir Munir, Al-Mursalin itu alladzina adharud dalila wa awdahu lakumus sabila. Orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Imtaqiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil. Orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Pakar nasab diadu dengan pakar musik misalnya, nggak nyambung saudara. Yang bicara masalah penyakit jantung, ya jangan tukang jahit. Yang bicara otak, jangan nanti misalnya tukang musik. Nggak nyambung. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Ya mau diapain? Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti
mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Medsos kok semuanya bisa berbicara, tapi Anda harus ilmiah, kamu harus ilmiah, pondok-pondok harus ilmiah, mereka harus menjawab secara ilmiah. Kita akan adakan nanti penataran ilmiah di dalam membahas pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Udah tetap aja dalam jalur salaf yang ada ini semuanya. Udahlah, ente ini sudah dikawal dengan ulama-ulama besar kok. Ada apa kok mau tertarik dengan celotehan-celotehan murahan itu? Nggak perlu. Kita bahas tadi indah semuanya. Ini gara-gara ada urusan gini lagi, ruwet lagi. Ini semuanya nggak ada nilai semuanya. Ini bukan ilmiah. Nggak usah dipermasalahkan, nggak usah dibingkun. Ojo didelok, ojo dirungokno. Paham ya? Ojo didelok, ojo dirungokno. Wis, mari selesai. Paham ya? Selesai. Cukup ya. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Barakah Fatihah untuk kesembuhan Syarifah Zahra binti Ahmad bin Umar bin Syahab Bapak Soekarnoto. Wasair mardana anna Allah yudhib anhum al-asqam wa alam wa yamun alaihim wa ala jami' as-sihha wal-afiyah tamah al-zahira al-batinah hissiyah wal-ma'nawiyah wa ala hadin yakul shifaan ajil ma'al lutuf syamil shifaan la yughadu sagaman wa la alaman wa ala hadin yakul salihah wa ilah nabi al-Fatihah. Mungkin sedikit pesan, lihat Nabawi TV ya, di situ ada Ading, Isa dan Wafi, ada 7 episode, itu di share, dibagi kemana-mana. Cukup itu untuk bagi orang awam untuk memahami bagaimana ketidakilmiahan orang-orang itu semuanya. Di share ya, di share, dan masya Allah tabarakallah muncul orang-orang baru itu ya. Ada di Jawa Barat ada Kiai Qurtubi itu menguasai ya, ada juga Gus Rumel itu ya, ada juga Habib Hanif masya Allah tabarakallah ya, kemudian ada juga Gus Zaini ya, ada juga sekarang ini baru ini Rola Khalil itu, nah itu Preteli itu semuanya ya. Ada juga siapa itu Ustadz Wafi ya, masya Allah. Ada juga sebenarnya yang sudah senior yang seperti Ustadz Idrus Romli itu juga menguasai ya. Banyak kok yang menguasai ini. Sekarang muncul bentar lagi nih, muncul dan itu ilmiah, nggak bulat, nggak melarikan diri.
ya, ndak hang, gul sama tangan nanti, ya, ndak hang, ada aturannya, ikut sesuai dengan aturan, ya, ikut sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan insyaallah akan selesai. Boleh sedikit saya ceritakan. Dulu itu Sayyidina Ali dilaknat di setiap mimbar. Akhirnya di zamannya Sayyidina Umar, 80 tahun itu, di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan saya dia Sayyidina Abdul Aziz, berusaha untuk menghilangkan pelaknatan kepada Sayyidina Ali. Itu di mimbar di setiap khutbah Jum'ah loh itu. Antum bisa bayangkan ahli bait saat itu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memanggil satu orang Nasrani. Udah, kamu tak gaji, kamu nanti di tengah-tengah khutbah bangun minta anak saya perempuan dikawin sama anak kamu lagi. Pasti aku jawab, kamu muslim? Kamu jawab Nasrani. Nggak bisa, saya kawinkan anak saya muslimah dikawin dengan Nasrani. Kenapa? Karena kami meyakini orang muslim itu dapat rahmat Allah masuk surga, orang yang non muslim itu dapat laknat Allah masuk neraka. Loh, kenapa Nabi kamu putrinya Fatimah dikawinkan dengan orang yang kamu laknat kalau begitu? Sampai di situ. Betul dilakukan itu, Pak. Amir Mukminin, saya punya anak laki senang dengan anak putri kamu, ayo kita besaran. Kamu siapa? Saya fulan an-Nasrani. Ente agama Nasrani? Ya, nggak boleh dong. Anak saya muslimah dikawin sama Nasrani. Kenapa? Karena kami meyakini muslimah di akhirat dapat rahmat masuk surga, dan non muslim tidak dapat rahmat Allah, dapat laknat Allah masuk neraka. Loh, Nabi kamu mengawinkan putrinya dengan yang kamu laknat, Ali bin Abi Thalib. Di situ Sayyidina Umar menyatakan tidak boleh ada lagi pelaknatan Sayyidina Ali, diganti, Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dulu. Allahumma al'an aliyan wa man ahabbahu wa man nasarahu wa man. Antum semuanya jangan banyak bicara. Ini kadang-kadang zukur-zukur ini ikut ngomong, ini bingung kita ini. Enggak ilmiah jadinya. Antum enggak usah banyak bicara. Nanti Allah akan munculkan Sayyidina Umar bin Aziz, Sayyidina Umar bin Aziz yang baru untuk membela antum semuanya. Diam aja, antum teruskan thariqatus salaf, nggak usah antum bingung semuanya. Akan muncul nanti orang-orang yang ilmiah yang akan membahas itu semuanya, yang menghadapi orang-orang itu semuanya. Enteng kok ini urusan enteng. Cuma dibuat serem aja. Dibuat serem. Yang ada sekarang fitnah-fitnahan, ya gimana caranya keluarganya Taufik As-Segaf bisa bentrok sama keluarganya Ki Hamid, gitu kan? Yang ada fitnah-fitnahan sekarang ini. Oh, nanti kita mau diadu domba dengan keluarga Sitogiring. Semuanya bohong. Semuanya adalah bohong. Karena itu udahlah, orang yang bohong ini sebentar lagi akan kebongkar kebohongannya. Sebentar lagi akan kebongkar kebohongan. Nggak usah diladeni. Anak klarifikasi setiap saatnya. Ya kesel ada apa? Asal pengajian lah, ngana nggak akan mengklarifikasi, ya, ngana tidak akan mengklarifikasi. Silakan, akan semakin nampak kok kebohongan kamu bentar lagi. Akan semakin nampak kejahatan kamu sebentar lagi. Tenang aja, kita tetap senyum. Semuanya, senyumannya kita akan membuat sakit